Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Polrestabes Palembang resmi menggelar Operasi Zebra Musi 2024 yang dimulai pada 14 hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dan untuk berbincang lebih lanjut mengenai Operasi Zebra Musi ini, saya akan berbincang bersama dengan Muhtasor, Kasubnit 1 Keamanan dan Keselamatan Polrestabes Palembang yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tasor. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh begitu Pak ya mengenai Operasi Zebra Musi 2024 ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya mengapa Operasi Zebra ini harus digelar setiap tahunnya begitu Pak? Operasi Zebra untuk tahun ini kan dalam rangka juga cipta kondisi, dalam rangka kita persiapan pengamanan tahun baru dan juga pemilu kada. Betul. Jadi kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih berperilaku yang aman, selamat, tertib, lancar, sehingga tidak terjadi traffic accident atau kecelakaan lalu lintas. Baik. Artinya untuk di tahun ini tujuan khususnya juga terkait dengan pemilu begitu Pak ya, karena memang di tahun ini adalah tahun pemilu begitu. Iya. Baik. Karena ini kan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Oktober ataupun kadang-kadang di bulan November awal. Baik. Nah, ini kan operasi sudah berjalan begitu Pak ya. Berapa personil yang diterjunkan ke lokasi dan fokusnya ke titik mana saja Pak? Untuk operasi kan baru kemarin dilaksanakan di tanggal 14 Oktober. Jadi baru beberapa hari, ini sampai tanggal 27 Oktober. Nah, untuk target operasi berkaitan dengan operasi Zebra ini, kita lihat situasi berkaitan dengan di mana sih daerah rawan pelanggaran, di mana sih daerah rawan laka lantas. Nah, ini kita ke situ. Dan pada minggu ini kami mengedepankan di Satgas Preventif, jadi pendidikan, mengkampanye kecamatan, dan juga di Satgas Preventif, pencegahan. Nah, ini berkaitan dengan teguran. Jadi kita ada teguran tilang. Kalau personil memang yang terlibat di operasi lebih kurang 50 personil. Dari personil itu ada namanya KANEP, Kapus Data, Kaposko, baru ada 4 Satgas. Satgas Preventif, penegakan hukum berkaitan dengan Turjawali, dan juga ada Satgas Banop, bantuan operasional. Nah, ini kalau kita mengacu cuma 50 kan dengan wilayah Kota Palembang kan tidak bisa mengcover, tapi kita berkolaborasi dengan personil Satlantas yang lainnya dan melibatkan juga Polsek. Baik. Nah, ini apakah titik operasinya akan berubah-ubah dan apakah ada waktu-waktu tertentu begitu Pak? Untuk minggu awal ini kan kita sesuai dengan arahan dari Korlantas Polri, jadi preventif itu 40-40%. Jadi penegakan hukum hanya 20%. Nah, ini jadi untuk di minggu pertama, artinya kita lebih mengedukasi berkaitan dengan keselamatan kepada masyarakat. Jadi sesuai dengan Kirka Intelijen berkaitan dengan daerah mana saja sih yang harus disentuh, daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk melakukan pencegahan ini. Nah, jadi kami menyesuaikan dengan penggal-penggal jalan itu. Misalnya, di daerah Jalan Kimrogan atau Jalan Wahid Hasyim Pertapati, ini banyak pelanggaran melawan arah, kayak di Tugu KB kan. Nah, kami ke sana memberikan edukasi bahwa ini Pak Bu, kalau Anda melanggar melawan arah, yang rugi kan kita, bukan orang lain. Kalau terjadi kecelakaan, iya kalau tidak terjadi apa-apa aman kita kan. Tapi ketika terjadi traffic accident, yang rugi siapa? Kita dan keluarga. Betul. Nah, jadi ini yang kita ke depan, dan untuk lokasi pindah-pindah kita. Nah, jadi kita menyesuaikan. Mungkin hari ini di jalan ini, pengejalan ini, besok mungkin di jalan A, B, C, terus kita pindah-pindah. Jadi setiap hari berpindah-pindah.
Artinya masyarakat juga harus tata tertibnya dilaksanakan begitu. Betul, Baik. betul. Nah ini kalau untuk pelanggaran sendiri Pak, apa saja yang menjadi prioritas atau katakanlah sasarannya begitu Pak? Nah, apa saja Pak? Kalau sasaran itu ada 9 atau 10. Sasaran berkaitan dengan operasi zebra ini, berkaitan dengan untuk penindakan. Yang pertama, pengendara-kendaraan sepeda motor termasuk penumpang yang tidak pakai helm, termasuk yang bonceng lebih dari satu orang, bonceng 3 dan lain sebagainya. Ada. Yang kedua, pengemudi roda 4 lebih yang tidak menggunakan safety belt, sabuk keselamatan. Pengemudi kendaraan bermotor yang di bawah umur, artinya belum memiliki surat izin mengemudi. Nah, mungkin usia di bawah 17 tahun. Selanjutnya juga ada berkaitan dengan pengemudi yang terpengaruh oleh minuman alkohol. Nah, mabok. Mungkin kita termasuk ngantuk, lelah lah. Jadi harapan kami tidak mengendarai. Betul. Yang saya pelanggaran batas kecepatan maksimum. Mungkin kalau di kota lebih kurang 30-40 km per jam. Kecepatan maksimum yang ada di kota. Lanjut kendaraan yang berhenti sembarangan atau parkir sembarangan di bahu jalan tol. Ini kan rawan laka lantas. Betul. Padahal sudah ada rambu-rambu lalu lintas begitu Pak ya. Betul. Termasuk kendaraan odol. Jadi overdimensi dan overload atau lebar, tinggi dan muatannya. Nah ini beberapa program sasaran dari target operasi yang dilaksanakan berkaitan dengan operasi Zebra Musi ini. Baik Pak. Ini menarik sekali perbincangan kita di pagi hari dan Siap. kita masih akan lanjutkan lagi Pak. Dan saudara usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai operasi Zebra Musi 2024. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, saudara, dan masih bersama saya Bapak M. Muhtasor, Kasubdit 1 Keamanan dan Keselamatan Polrestabes Palembang. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, jika ditemukan pelanggaran begitu Pak ya, saat operasi Zebra ini, apakah akan dilaksanakan penindakan di tempat begitu Pak? Kalau dia pelanggarannya potensi laka lantasnya tidak terlalu tinggi misalnya ya, dia berboncengan 2 orang, ada 1 tidak pakai helm, ini contoh ya, untuk di saat ini minggu pertama ini kita beri teguran, ada namanya tilang teguran. Jadi dengan harapan mereka terdidik, bahwa saya ini salah, saya harus berubah, pentingnya keselamatan ini. Tapi ketika dia nanti pelanggaran-pelanggaran yang potensial laka lantas ya kita lakukan penindakan. Misalnya kita cek surat menyuratnya, SIM, STNK-nya. Nah itu jadi ini yang kita lakukan. Baik. Nah tadi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak, apa saja yang diperiksa pada saat operasi Pak? Untuk minggu kedua nanti kalau berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, misal lawan arah, ya kita lakukan upaya hukum sesuai dengan aturan undang. Jadi misalnya di pasal 287 berkaitan dengan melanggar rambu, marka dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa Bapak Ibu melanggar ini. Nah, kita cek surat-suratnya. Ada tidak SIM-nya? Ada tidak STNK-nya? Ya kalau tidak ada SIM, tidak ini, berarti kan kembali kepada tadi pengemudi bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. Baik. Nah, selain penegakan hukum Pak, nah ini Polrestabes juga bekerja sama dengan komunitas begitu Pak untuk melakukan kampanye keselamatan berkendara. Nah, seperti apa nih Pak detailnya Pak? Kita bukan hanya komunitas pengemudi pengendara saja, tapi semuanya. Semua masyarakat kita rangkul untuk mengedukasi. Jadi termasuk juga ojol ya. Jadi berkaitan dengan driver online, ya, baik R2 maupun R4, kita ajak bersama untuk mengkampanyekan keselamatan ini. Karena mereka kan yang sehari-hari. Dan kami juga mengharap pada pengemudi angkutan online ini untuk memberikan contoh sebagai agen kepolisian yang ada di lapangan. Bahwa ini aku ini tertib. Saya ini pelopor keselamatan lalu lintas. Jadi harapan kami mereka itu memberikan contoh kepada masyarakat, bukan mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena di target juga ada, itu saya tadi lupa, itu ada penggunaan handphone saat mengemudikan itu menghilangkan konsentrasi. Nah ini, jadi potensi-potensi itu kita sampaikan kepada mereka bahwa alat bantu, aplikasi, bagaimana sih yang nyaman, yang tidak mengganggu konsentrasi kita saat mengendarai kendaraan. Artinya kesadaran masyarakat ini juga sangat penting begitu Pak ya? Betul. Nah, apakah ada kesulitan Pak di lapangan pada saat pelaksanaan? Ya kita kalau kadang-kadang kalau di razia ya, apalagi kita malam minggu, kadang-kadang masyarakat lihat polisi langsung muter balik. Dia tidak mengindahkan aspek keselamatan, putar. Nah, yang kami
takutkan nanti terjadi kecelakaan. Dia muter, sepeda motor, tiba-tiba ada mobil kan. Nah ini, dia muter sembarangan, kaget, takut karena merasa tidak lengkap, merasa melakukan pelanggaran. Nah ini, jadi harapan kami kepada masyarakat ketika Polri melakukan operasi ini, ya tidak usah takut. Kalau kita lengkap, kenapa harus takut? Betul, betul, betul. Kalau kita tertib, mengapa harus takut? Nah ini kan. Artinya ya itu tadi kesadaran kita untuk melengkapi diri pada saat berkendara. Kalau ada operasi langsung jangan kabur, langsung lewat saja begitu. Nah Karena iya kan, memang tujuannya untuk keselamatan juga begitu Pak. betul. Karena dengan operasi ini kan kita edukasi. Jadi bagaimana sih untuk mengurangi fatalitas korban laka lantas. Betul, betul. Nah, jadi karena kecelakaan itu didahului ada pelanggaran. Nah ini, jadi harapan kami nih, contoh, ketika kita tidak menjaga jarak aman, ada kendaraan yang berhenti mendadak, kan bisa tabrak belakang. Nah ini, jadi makanya jaga jarak aman supaya kalau ada yang kan gini, Pak, kadang-kadang ribut di lapangan ini yang sering kami sampaikan, Pak, mereka ini ngerem mendadak Pak. Nah sekarang saya tanya, apakah ada orang mau ngerem? Pak Bu, saya mau ngerem ya kan? Ini, jadi saya pakai logika itu. Nah itu, jadi artinya apa? Jaga jarak supaya bisa manuver ataupun kita bisa menghentikan kendaraan secara sempurna dan tidak terjadi traffic accident. Betul, Nah ini. betul. Nah jika kita bicara mengenai kepatuhan begitu Pak, apakah ini trennya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kepatuhannya atau justru menurun begitu Pak? Dan karena kita melihat saat ini kan juga jumlah kendaraan semakin meningkat juga begitu Pak. Ini alhamdulillah karena arahan dari Ditlantas Polda Sumsel, kami alhamdulillah diundang di Kompas ini salah satu menggaungkan kepada masyarakat umum. Jadi istilahnya mengkampanyekan keselamatan kepada masyarakat tak terorganisir dengan kegiatan ini. Jadi media sosial kita gandeng semuanya untuk mengkampanyekan sehingga bisa menurunkan. Jadi kalau di beberapa hari yang kita lakukan ini alhamdulillah ada penurunan laka lantas, ada penurunan pelanggaran-pelanggaran. Nah ini harapan kan itu. Nah selama operasi ini dilaksanakan begitu Pak, nah apa saja pelanggaran yang paling banyak ditemukan begitu Pak? Kalau pelanggaran ya kita berkaitan dengan penggunaan helm, melawan arah. Nah ini yang masih kita lihat kasat mata, lihat sendiri di lapangan. Nah ini makanya kami selalu ke sekolah-sekolah mengedukasi kepada siswanya dan juga kami berharap kepada orang tua untuk edukasi dari rumah. Ya, karena memang dari orang tua begitu Pak. Kalau keluar helmnya digunakan. Nah ini jadi pendidikan tuh diawali dari keluarga. Betul. Nah ini jadi kami di lapangan kan kalau sudah dari rumah orang tuanya memberikan edukasi kan insya Allah anaknya akan tertib. Nah, ini. Betul. Nah, ini harapan dari kami. Baik. Semakin menarik ya perbincangan kita di pagi hari dan masih akan dilanjutkan oleh Pak. Dan saudara, usai jeda kita akan masih melanjutkan perbincangan mengenai operasi Zebra Musi 2024. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan masih bersama saya Bapak M. Muhtasor, Kasubnit 1 Keamanan dan Keselamatan Polrestabes Palembang. Dan Pak, kita lanjutkan lagi Pak. Nah, selain operasi-operasi yang rutin dilaksanakan begitu Pak, nah apalagi cara yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang ini untuk meningkatkan kepatuhan berkendara untuk masyarakat? Selain di operasi kita ada kegiatan rutin, ada 10 program pendidikan lalu lintas yang kita kembangkan, yang kita kemas dari Korlantas Polri. Di antaranya ada pembinaan polisi sahabat anak TK, jadi Polsana ya. Ada cara aman ke sekolah, berkaitan dengan tata cara menyeberang jalan, pengaturan rambu-rambu dan lain sebagainya. Ada juga pengembangan di patroli keamanan sekolah, itu tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK sederajat. Ada lagi Saka Bayangkara, ada safety riding, ada kampanye keselamatan. Nah, ini 10 program ini dikemas di Satlantas untuk mengedukasi kepada masyarakat berkaitan dengan mengurangi fatalitas dari korban laka lantas. Itu intinya. Tapi kami juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada stakeholder. Karena kita mengacu juga kepada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang dekade aksi keselamatan lalu lintas jalan. Karena di situ bukan hanya polisi perannya. Di situ ada Bappenas. Nah, kalau Bappenas itu manajemen keselamatan lalu lintas. Kalau
PU berkaitan dengan jalan berkeselamatan. Kalau perhubungan berkaitan dengan kendaraan berkeselamatan. Polri berkaitan dengan pengemudi yang berkeselamatan. Makanya di situ kita menggandeng stakeholder semuanya, termasuk PU, Disub, Dinas Pendidikan, Dikti dan sebagainya. Baru pra dan pasca terjadi eksiden. Itu ranahnya adalah Kementerian Kesehatan berkaitan dengan penanganan korban laka lantas. Nah, makanya sinergitas ini harus dijalin. Karena yang menjadi pelaku dan korban adalah masyarakat kita. Jadi siapa lagi yang mau mengayomi, siapa yang lagi mau melindungi, siapa lagi yang mau memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat kalau tidak kita semua ini. Jadi kita membuka peluang semuanya. Ayo kita sama-sama keroyok untuk bagaimana sih mengedukasi masyarakat untuk menurunkan fatalitas korban laka lantas yang cukup signifikan ini. Betul. Nah Pak, saat ini kan ada ITLE begitu Pak. Nah, untuk perkembangannya saat ini ITLE di Palembang seperti apa Pak? Apakah nanti ada penambahan titik begitu Pak? Untuk Polrestabes Palembang itu ada 2 atau 3 kemarin dari bantuan dari Korlantas Polri, ETLE. Ada 2 ETLE kalau tidak salah, 4 CCTV pantau lalu lintas. Jadi selain ETLE ada pantau lalu lintas juga. Nah, kalau ETLE kan berkaitan dengan penegakan hukum ya, law enforcement yang bukan menggunakan tilang manual. Jadi kami juga sampaikan kepada masyarakat, selain ETLE tilang manual tetap. Karena kan ETLE belum menjamah seluruh. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran semata yang potensi laka lantasnya masih bisa terjadi. Oleh sebab itu mesti diberlakukan berkaitan dengan penegakan hukum dengan menggunakan tilang manual yang ada di pos-pos ataupun patroli hunting yang dilakukan oleh kepolisian dalam ini adalah lalu lintas. Baik Pak. Nah, setelah operasi Zebra Musi tahun 2024 ini apakah nanti ada agenda lainnya Pak untuk tentunya meningkatkan kepatuhan pengendara begitu Pak? Kalau kita terus berupaya dengan kegiatan-kegiatan program-program inovasi untuk mengedukasi pada masyarakat. Karena nanti setelah operasi Zebra nanti kita ada namanya operasi Lilin. Berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru. Jadi cipta kondisi ini kita kemas supaya jangan sampai mungkin nanti ada yang mudik kan, umat Kristiani yang melaksanakan Natal kan. Nah, ini harapan kami hati-hati di jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Baik. Pak, ini harapan Bapak sendiri dengan adanya operasi Zebra ini seperti apa Pak? Harapan saya kepada seluruh masyarakat, wabil khusus Kota Palembang, kita bersama-sama berubah dari diri kita, keluarga dan lingkungan, untuk bagaimana sih berperilaku yang aman selama tertib, untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang melawan hukum berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 2009 tentang lalu lintas angka jalan, sehingga kita tidak menjadi korban atau pelaku laka lantas. Karena kalau terjadi laka lantas, itulah yang rugi kita. Kita lihat sendirilah korban yang meninggal dunia ataupun luka berat ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan bagaimana, apalagi dia yang mencari nafkah. Nah, makanya sayangi diri kita. Betul. Nah, jangan sampai di jalan berkendara-kendaraan semaunya saja. Karena di situ ada aturan-aturan. Ini harapan dari kami. Baik. Terakhir Pak, ini mungkin himbauan kepada masyarakat untuk mungkin seperti apa untuk lebih patuh terhadap berlalu lintas dan juga mengenai operasi Zebra Musi tahun 2024 ini, silakan Pak. Kami berharap kepada masyarakat, kami kan ada tagline berkaitan siap berkendara, siap fisik, siap kendaraan, siap mentaati aturan, dan berdoa sebelum bepergian, insya Allah Anda akan selamat. Yang selanjutnya kami berharap kepada orang tua, tolong disampaikan kepada anak-anaknya, putra-putrinya berkaitan dengan bagaimana berkendara yang aman, nyaman, selamat ketika anaknya belum cukup umur untuk tidak diberikan kendaraan bermotor. Jadi mungkin bisa menggunakan kendaraan sepeda atau yang lain yang tidak membahayakan keselamatan diri dia maupun pengguna jalan lainnya. Dan ini kan situasi mau pemilu, dalam tahapan kampanye pemilu kada, kepada masyarakat juga kami sampaikan, kita keluarga, pilihan boleh beda, tapi kita tetap silaturahim tetap untuk tidak saling memprovokasi, saling menjelekkan, tapi kita sama-sama menjadi berdemokrasi yang dewasa, sehingga pelaksanaan pemilu kada juga berjalan dengan aman, lancar. Ini tentunya harapan dari kami kepada masyarakat, wabil khusus Kota Palembang, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
Baik, 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 baik. Terima kasih Bapak Muhtasar, Kasubdit 1 Keamanan dan Keselamatan Polrestabes Palembang atas perbincangan hari ini. Dan semoga ini juga menjadi pengingat juga bagi masyarakat dan juga saudara Kompas TV Palembang yang di rumah untuk lebih taat peraturan lalu lintas begitu. Baik. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.